Saya baru pulang dari sekolah, terus ini kemarin saya baca cuma 1 hari, udah selesai. Ternyata di bagian belakang dari buku Enneagram ini, dia bahas kaitan antara Enneagram dengan MBTI. Ini saya bener-bener lupa karena saya dulu bacanya masih umur 16 tahun ya. Jadi yang saya ingat ya cuman dulu saya karakternya perfeksionis dan pengamat, itu dulu dapat skornya sama. Jadi di dalam ini kita diminta untuk ngisi kayak semacam kuesioner gitu kan dari masing-masing karakter ini, dan seingat saya dulu 2 karakter itu tuh sama gitu poinnya. Nah terus sekarang ternyata saya udah cuma di nomor 5 aja nih, pengamat. Dari 20 pernyataan itu semuanya saya checklist, dan di karakter-karakter yang lain tuh kayak cuma 6 atau 4. Yang paling banyak ya di bagian pencemas ini ada sekitar 16 poin yang saya tandain. Ya intinya itulah, sambil saya nyari bahan untuk bikin video tentang buku ini, saya pengen baca novel yang dibaca sama anak-anak murid saya. Jadi ceritanya tadi di asrama saya nemu buku-buku novel sitaan. Jadi di sekolah saya itu sebenarnya boleh bawa novel, tapi novelnya harus dikumpul di wali asramanya. Dan kalau ketahuan novelnya nggak dikumpul, itu novelnya disita dan akan dikembalikan ke orang tuanya gitu. Itu pun kalau anaknya ngambil. Ini ada beberapa novel yang masih belum diambil sama orang tuanya. Habis nemuin buku-buku itu tadi, saya jadi ingat kalau dulu juga saya punya koleksi sitaan novel-novel yang belum sempat saya baca. Jadi saya pengen baca salah satu dari tumpukan novel-novel ini, ada 10. Saya bisa bagi ini di dalam 2 kategori kayaknya. Kategori pertama adalah novel-novel Wattpad, kemudian yang kedua adalah novel-novel terbitan penerbit mayor yang mainstream kayak Gramedia gitu. Banyak yang novel lama nih kayaknya. Ini Galaxy, ini kayaknya dulu sering saya lihat cover ini di Gramedia. Kemudian ada Antares. Ini juga ada filmnya nggak sih? Wattpad nomor 1 di fiksi remaja, teen, SMA Indonesia dan lain-lain. Wow, bestseller teen fiction book. Telah dibaca 50 juta kali di Wattpad. Saya dulu nggak pengen ya bacanya. Ada Teluk Alaska. Ini Wattpad juga ya? 62 juta kali di Wattpad. Buset. Bad Girl in Pesantren. Yang mana dulu ya? Kayaknya ini buku-buku lama. Soalnya ini dari sitaan tahun lalu. Bad Girl versus Ketua OSIS. Oh, penulisnya sama, Intan ZS, 5 juta kali di Wattpad. IPA dan IPS 8,5 juta kali di Wattpad. Ada Antariksa, national bestseller 14 juta kali di Wattpad. Ada juga ini judulnya Pintu Harmonika, Clara Eng dan Ica Rahmanti. Ica Rahmanti ini kayaknya pernah dengar namanya. Ini Clara Eng ini juga cukup terkenal, saya sering dengar namanya. Alster Lake. Oh ini kayaknya ini juga ya, Wattpad juga nggak sih? Penerbitnya Buku nih. Ini Elegy Haikal. Ini bagus loh covernya. Lovable. Oh ini tadi juga ada yang penerbitnya Lovable. Diangkat dari Alternate Universe Twitter. Ada Alternate Universe di Twitter. Tolong jelasin dong kalau ada yang paham. Saya nggak paham gimana maksudnya bikin ceritanya di Twitter gitu, cuma 140 karakter tiap cerita atau gimana? Fairly Teen Lead. Ini terbitan Gramedia, kayaknya udah lama. Ini terbitan kapan ya? Ini terbitan tahun 2015. Ini mulai dari mana ya? Saya ada feeling kalau ini bakalan cepat aja sih ya dibacanya. Kayaknya dari Wattpad dulu deh. Ini dulu si Antariksa ini. Kayaknya ini ya maksudnya. Antariksa ini nama cowok ini ya. Ah ya, Antariksa Sanjaya nama orang. Sebelum kita mulai, ini nanti bakalan spoiler videonya. Jadi kalau yang nggak suka spoiler, mendingan nonton video yang lain aja. Saya pengen tahu, saya pengen bahas semua isi novel-novel ini. Ya pengen tahu aja sih apa yang dibaca sama anak-anak umuran SMP. Kita mulai dari si Antariksa dulu.
Ini penulisnya angkatan berapa sih? Apa dia dulu pernah nonton Meteor Garden ya? Atau memang cerita-cerita anak SMA tuh tipe-tipenya emang kayak gini ya? Oke, jadi gini ceritanya. Si Antariksa ini ceritanya adalah anak SMA. Dia ketua geng di sekolahnya. Dan ya kalau kalian seumuran saya tahulah tipe-tipe cerita Meteor Garden, Boys Over Flowers kayak gitu, yang mereka ditakuti di sekolah. Terus yang satu playboy, yang satu pinter, yang satu jahat si ketuanya. Terus satunya lagi apa ya dulu itu ya, preman ya kalau nggak salah. Intinya itu 4 orang geng yang ganteng, kaya, ditakuti di sekolah, baik itu teman-temannya maupun guru-guru takut semua sama mereka. Terus tiba-tiba ada satu cewek yang menarik perhatian si ketua geng ini. Ya mungkin memang cerita anak-anak SMA rata-rata kayak gitu. Ya udahlah, kita lanjutin dulu. Kayaknya sih kalau perkiraan saya ya ini Boys Over Flowers atau Meteor Garden, nanti kelanjutannya cuma kita lihat aja dulu. Setelah saya ingat-ingat, ya wajar sih ya kayaknya kalau anak-anak sekarang nggak tahu cerita Boys Over Flowers. Jadi buat kalian yang nggak tahu tentang cerita Boys Over Flowers, itu sebenarnya adalah sebuah serial Korea yang sampai sekarang masih ada tuh di Netflix kalau nggak salah ya. Itu awalnya diadaptasi dari manga Jepang. Saya nggak tahu siapa judulnya. Dulu di Jepang dari manga dibuat serial atau filmnya, cuman nggak terlalu laris karena ceritanya bagus. Akhirnya diadaptasi di Taiwan, jadilah serial Meteor Garden. Itu sukses banget dulu sampai ke seluruh dunia. Lalu di tahun sekitar 2006 atau 2007 sekitaran itulah dibuatlah adaptasinya versi Korea Selatan dengan judul Boys Over Flowers. Bahkan dulu juga pernah dibuat adaptasinya juga di Indonesia. Saya lupa apa judulnya ya. Pokoknya soundtracknya dulu Sheila on 7. Jadi mungkin sih adaptasi cerita semacam itu mungkin biasa ya. Dan kalau misalnya itu ada izinnya ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma yang saya pikirin di buku Antariksa ini adalah ini boleh ya sampai sejauh ini gitu. Saya bacanya sih baru nyampe halaman 100 ya, 137 sekarang. Dan sejauh ini saya ngelihatnya tokoh-tokoh di dalam buku ini nih benar-benar persis kayak cerita itu Boys Over Flowers. Nah buat kalian yang nggak tahu, Boys Over Flowers itu tokoh-tokoh utamanya nih, yang pertama ada Gem Jandi. Dia gadis miskin yang karena sebuah insiden kemudian dapat beasiswa di sekolah Shinhwa. Sekolah Shinhwa itu adalah sekolah paling elit di Korea Selatan yang di dalamnya itu isinya anak-anak orang kaya dan berpengaruh di Korea. Di sekolah itu ada satu geng yang beranggotakan 4 orang laki-laki yang merupakan anak yang paling berpengaruh, persis banget kan sama ceritanya Antariksa. F4 itu terdiri dari Gu Junpyo, si ketua gengnya. Gu Junpyo ini adalah anak dari pemilik sekolah Shinhwa dan dia yang paling kaya di situ otomatis kan. Nah, dia ini karakternya persis kayak Antariksa ini, kasar, sombong, suka ngebully, dan dia juga punya konflik internal sama keluarganya, persis banget kan. Kemudian yang kedua ada Jihu. Ya kan Jihu namanya ya. Nah si Jihu ini pembawaannya tuh tenang, berkarakter, kalem, pinter. Yang ketiga Ijung yang diperanin sama Kim Bum. Nah dia ini si playboynya. Yang keempat Woo-bin. Nah Woo-bin ini yang dia, saya sih dulu ngelihatnya dia kayak anak mafia gitu sih. Karakternya di serial Boys Over Flowers itu nggak terlalu diekspor terlalu jauh menurut saya. Cuma itu tadi 4 anggota itu sama persis penggambarannya seperti yang ada di novel Antariksa ini. Bahkan si Gem Jandi, si ceweknya ini, dia kan punya temen yang cantik dan pinter menurut saya, yang nanti dia endingnya pacaran sama salah satu anggota F4. Dia posisinya sebagai teman dekat
yang selalu ngebantu dalam keadaan apapun. Bahkan karakternya si Antariksa yang takut sama kecoa pun, itu kalau di cerita Boys Over Flowers, sama si Gu Junpyo itu juga takut sama serangga. Jadi mirip banget gitu kan. Terus dia punya tunangan di Boys Over Flowers itu juga sama kayak gitu kejadiannya. Makanya ini kok segitunya banget gitu kalau mau ngambil inspirasi, kok sampai sejauh ini. Saya sih ngelihatnya agak aneh aja. Untuk bisa menerbitkan buku seperti ini kan pasti ada proses editing dan seterusnya yang menurut saya nggak mungkin sembarangan lah ya. Cuma agak aneh aja sih ngelihat kok orang-orang nggak ngerasa aneh gitu dengan pola cerita yang terlalu mirip kayak gini. Mudah-mudahan sih, saya berharap makin jauh ceritanya bisa berkembang dengan kreativitas si penulis sendiri ya. Jangan sampai sama persis sama yang ada di cerita Boys Over Flowers. Please dilihat lagi gimana kelanjutannya. Akhirnya setelah melewati 200-an halaman, kita mendapatkan cerita baru. Walaupun sebenarnya nggak terlalu mengejutkan juga ceritanya, tapi oke lah. Jadi nggak sama persis ceritanya. Ini juga saya udah selesai sekarang. Yang saya salut sama penulisnya ini adalah idenya untuk bikin konflik antara Antariksa dengan Derai di situ. Sebenarnya menurut saya ya, sebenarnya kalau misalnya karakter Derai dan konfliknya dengan Antariksa itu dibangun sejak awal novel ini ditulis, menurut saya akan jauh lebih menarik daripada yang sekarang ada di novel ini. Karena untuk orang-orang kayak saya yang tahu cerita Boys Over Flowers, ketika mendapatkan cerita Antariksa dengan Vanilla yang bener-bener mirip di 200-an halaman pertama, itu kayak buang-buang waktu banget gitu loh. Soalnya ya ini bukan cerita yang baru gitu, malah terkesan kayak cuma nyontek cerita dari orang lain terus dikisahkan ulang dengan nama-nama yang lain gitu doang. Padahal ketika sudah nyampe di halaman 200-an kesini, oh ada tokoh baru yang sebenarnya konfliknya seru, dan misalnya kalau dieksplor lebih jauh itu justru bisa jadi ide cerita yang lebih orisinil. Itu kritik saya yang pertama. Saya jadi ngerasa kalau cerita yang saya baca ini ya baru mulai di 100-an halaman ke belakang. Kritik saya yang berikutnya tentang novel Antariksa ini, mungkin secara umum ya, novel-novel yang diadaptasi dari cerita Wattpad, saya sering dengar ini kekurangan dari novel-novel adaptasi Wattpad itu adalah gaya penulisannya yang berlebihan, bisa dibilang berlebihan. Contohnya, setiap kali penulis menggambarkan suasana hati tokoh di sini, dia selalu menceritakannya dengan cara yang aneh gitu menurut saya. Misalnya, dia sering banget bilang, jangan tanya gimana perasaan dia saat ini, jangan tanya gimana keadaan dia sekarang. Itu sering banget diulang-ulang sampai saya itu nggak sengaja komen gitu ya, Bu. Iya, saya nggak nanya, udah cerita aja sih gitu. Saya berharap sih di karya yang lain dia sudah bisa lebih kreatif ya, nyari kata-kata supaya lebih menarik dibaca. Dari penggambaran karakternya juga yang sangat-sangat kurang adalah bagaimana penulisnya menggambarkan karakter tokohnya itu sangat bertolak belakang dengan deskripsi yang dia buat sendiri. Vanilla di sini dia digambarkan sangat takut sama Antariksa, tapi setiap kali dia bertemu dengan Antariksa, setiap kali mereka berinteraksi, saya nggak melihat ketakutan itu di diri Vanilla. Justru malah dia itu seringkali malah kayak sering ngegodain Antariksa gitu. Orang kalau takut itu nggak kayak gitu pasti kelakuannya gitu. Kemudian si Antariksa yang jahat dan nggak sungkan-sungkan untuk membunuh orang, bahkan ya di sini ditulisnya. Tapi saya nggak pernah ngelihat, cuma sekali ya kalau nggak salah, waktu si Antariksa sama Vanilla udah jadian, Vanilla ngelihat Antariksa ngehajar orang. Tapi cuma sebatas itu. Sejak awal Antariksa jadiin Vanilla sebagai babunya, dia selalu ngancemnya, kamu tahu akibatnya, kamu tahu akibatnya. Tapi saya nggak pernah ngelihat itu. Tambahan satu lagi sebelum saya ngedit video ini, yang menurut saya paling lebay di cerita Wattpad adalah penyebutan nama lengkap. Itu ganggu banget beneran, karena itu nggak realistis, nggak ada, bisa dibilang ya, nggak ada di dunia nyata orang yang manggil
temennya, pacarnya, anaknya, atau siapapun dengan nama lengkap dan berkali-kali, itu rasanya jadi cringe aja gitu kalau baca kayak gitu terus-terusan. Dan di novel Antariksa ini hampir di tiap malam sering banget itu terjadi, dan rasanya tuh kayak ini apa sih, kita tuh nggak perlu kok tahu nama lengkap semua tokoh di dalam novel selama karakternya itu kuat, selama kalian bisa menggambarkan tokoh itu dengan baik, gak perlu tahu nama lengkapnya. Bahkan novel-novel bagus di seluruh dunia ada beberapa yang bahkan tokoh utamanya gak punya nama, tapi tetap aja ceritanya bagus. Itu kayaknya sering banget terjadi di novel-novel Wattpad yang sering saya dengar dari orang-orang. Dan yang terakhir, kritik saya tentang novel ini bukan ke novel ini sih, sebenarnya lebih ke platform Wattpad-nya mungkin ya. Jadi saya berapa tahun yang lalu bikin akun di Wattpad karena penasaran, tapi belum sempat baca-baca. Dan kemarin saya coba cari-cari lah ya novel-novel Wattpad yang sudah pernah diterbitkan seperti apa ketika masih ada di Wattpad. Dan ternyata di Wattpad itu bisa dikomentarin gitu, di bahkan setiap paragraf itu ya kalau nggak salah. Yang akhirnya justru membuat saya bertanya-tanya gitu. Ini berarti dulu waktu masih di Wattpad orang kan bisa komentar ya tentang isi ceritanya, tapi kok nggak ada ya yang mengkritik. Apakah dulu sama sekali gitu nggak ada satupun orang yang mengkritik jalan ceritanya si Antariksa ini ketika masih 10-an bab pertama? Setelah saya buka-buka ya memang begitu gitu, setiap komentar yang muncul itu kebanyakan komentar-komentar yang apa ya, bucin gitu. Bukan, nggak ada satupun komentar yang nadanya mengkritik atau mempertanyakan jalan cerita atau mempertanyakan inkonsistensi di ceritanya gitu. Karena ada di sini tuh ada salah satunya nih, misalnya di awal itu diceritain kalau si Vanilla itu butuh jalan 10 menit untuk ke markasnya Pasdala. Tapi di belakang-belakangnya selalu ditulis kalau harus naik angkot 10 menit, harus naik motor 10 menit baru nyampe sana. Itu kan nggak konsisten artinya. Dan di Wattpad-nya tuh kayaknya nggak ada satupun gitu komentar yang membahas tentang kekurangan-kekurangan itu, yang padahal sebenarnya kolom komentar itu akan sangat bagus kalau misalnya dimanfaatkan sebagai sarana kritik itu tadi, supaya novel yang dihasilkan jauh lebih baik. Saya jadi ingat dulu sebelum ada platform nulis macam-macam zaman sekarang, itu dulu ada namanya kemudian.com. Saya dulu sempat punya beberapa karya di situ, dan yang membuat kemudian.com itu jadi sangat adiktif ya buat saya waktu itu adalah karena setiap kali saya bikin karya, entah itu puisi ataupun cerpen di sana, itu yang komen di situ bukan sekedar komen, oh bagus cerita kamu, gimana dong lanjutannya, nggak sabar. Bukan cuma itu, tapi juga banyak yang ngasih masukan, oh ini sebaiknya nanti ke sini arahnya, atau mempertanyakan ini kamu tujuannya mau bikin cerita yang kayak model gimana, seperti itu. Sehingga sebagai penulis saya selalu berusaha untuk bikin karya yang lebih bagus lagi, baik itu dari segi penulisan, penggambaran karakter, dan seterusnya. Cuma memang bedanya kalau di kemudian.com itu memang forum penulis gitu ya, jadi kita itu nggak bisa nge-publish karya di sana kalau kita nggak komen di karya orang lain. Sementara kalau Wattpad ini kan memang ada penulis, ada pembaca gitu. Tapi lagi-lagi bukan berarti kalau kita cuma sekedar baca tanpa bisa nulis kita nggak bisa ngekritik. Bukan berarti kita yang nggak pernah bikin novel, nggak pernah bikin karya, terus nggak bisa bilang kalau novel ini kayaknya lemah deh di bagian sini. Orang yang nggak bisa masak bukan berarti dia nggak bisa bilang kalau makanan itu keasinan kan. Karena kita punya indera perasa, kita punya standar tentang bagaimana makanan itu bisa dibilang enak. Sama dengan novel atau karya-karya yang lain, kita itu punya standar tentang bagaimana sih cerita itu dibangun. Kita tahu tentang standar originalitas sebuah karya. Sayang banget kalau misalnya platform sebesar Wattpad yang pembacanya sudah sampai jutaan tidak bisa mengakomodir itu. Ya jadi itu aja sih untuk kali ini. Sepertinya ini aja dulu satu novel. Nanti abis ini saya mau lanjut baca Antares. Ini kayaknya jauh lebih tenar lagi kan. Jadi ditunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.